Saya juga cuman tamatan SMK bisa kok. UMK-nya di sini bilangnya kanton sih. Kalau kita kan UMK provinsi atau UMK kabupaten, tapi di sini bilangnya kanton. Jadi masing-masing kanton itu beda-beda. Jadi semuanya itu sama kayak di Indonesia, beda daerah, beda UMR-nya. Yang ketujuh, work permit are granted for a maximum of 18 months. Kondisi alam yang sangat baik, merubah diri kalian juga lebih baik. Jadi kesimpulan dari video ini adalah teman-teman harus eligible terlebih dahulu baru melamar pekerjaannya. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Hari ini kita akan walking tour jalan-jalan santai di Verbier. Verbier adalah salah satu destinasi wisata di Switzerland. Jikalau di winter season, orang-orang datang ke sini untuk bermain ski, snowboarding, dan olahraga di winter season lainnya. Dan sekarang adalah summer season. Jadi kalau summer season itu orang-orang datang ke sini untuk bermain sepeda gunung, downhill, hiking, karena di sini dikelilingi gunung-gunung yang bisa diakses dengan mudah dan pemandangannya sangat indah. Jadi selain akan menunjukkan keindahan Verbier, saya juga akan membahas tentang visa-visa yang bisa kita gunakan untuk bekerja di Switzerland. Dan yang akan saya bahas secara detail adalah tentang Young Professional Visa. Sebelum ke topik pembahasan, saya disclaimer terlebih dahulu. Jangan tanya tentang lowongan pekerjaan kepada saya. Saya bukan agensi penyalur tenaga kerja ataupun sejenisnya. Saya bisa ke Swiss karena melamar pekerjaan jalur mandiri, dan semua yang saya ceritakan di video ini adalah pengalaman pribadi. Ada kelebihan dan kekurangan, saya mohon bantuannya untuk dikoreksi. Dan video detailnya akan saya bahas ke beberapa video, karena kalau dibahas satu video full akan terlalu panjang. Ya, jadi kalau misalnya mau bekerja dan menetap tinggal di Swiss itu ada beberapa jalur teman-teman. Yang pertama yaitu visa study. Ya, visa study pada umumnya kita berkuliah di Swiss dan juga ada magangnya. Jadi bisa bekerja setelah berkuliah. Kalau after lulusnya nggak tahu ya apakah ada visa graduation untuk bekerja atau bagaimana, saya kurang tahu detailnya. Yang kedua, visa sponsorship visa. Sponsorship visa ini kalau untuk kita negara third country itu sangat susah sekali. Bisa tuh dapat dari sekelas minimal manager ke atas. Itu termasuk sponsorship visa. Dan juga misalnya skill teman-teman itu high demand. Contohnya misalnya IT dalam sebuah bidang ini, perusahaan di Swiss itu nggak bisa menemukan orang di daerah negara EU dan di Swiss sendiri, jadi bisa cari ke negara third country. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Yang ketiga, jalur menikah. Jikalau teman-teman mungkin berjodoh dengan orang Swiss, itu visanya sangat baik karena bisa terhitung permanen residensi karena kita menikah dengan orang Swiss. Terus yang keempat itu golden visa. Kalau nggak salah, saya pernah baca golden visa itu kita tinggal di Swiss itu bebas, tapi kita harus minimal spend pajak itu 200.000 Swiss franc. 200.000 Swiss franc itu sekitar segini teman-teman, minimal. Itu jadi kalian bisa bekerja, bisa membuat usaha bareng keluarga kalian tinggal di sini. Ya, bisa dapat visa turis Schengen area sepertinya, sama seperti saya. Schengen area di Eropa. Bisa bertamasya keliling Eropa dengan mudah tanpa ribet ngurusin visa turisnya. Jadi ini termasuk visa untuk jenis orang-orang yang sudah konglomerat. Bisa dilihat teman-teman, banyak sekali orang yang akan naik gunung, hiking, karena masih termasuk pagi, sekarang jam 10, orang baru pada keluar.
Banyak yang mau naik gunung ke arah sana, ke belakang banyak karena dikeliling gunung daerah sini semuanya. Orang di Swiss itu ya rajin olahraga. Jarang saya nemuin yang obesitas. Kita mampir-mampir dulu teman-teman. Jadi kalau di summer season itu banyak orang jualan sepeda dan pernak-pernik seperti untuk hiking dan segala macam. Ini yang termasuk murah nih sepedanya, 1.700. Ini 2.200. Dan ini dia nih yang spektakuler nih, 9.499 Swiss franc. E-bike juga ini 7.999 Swiss franc. Jadi kalau yang ini kayaknya tipenya downhill. Ini e-bike, ada mesinnya dalam sini. Jadi kita kalau ngegoes itu dibantu oleh electric machine. Dan ini juga diskon 55%, 3.285 franc. Diskonnya ya 3.200 ya. Jaket 219 franc. Bahannya ini 649 franc. Oke. Dan juga ada yang kalau bawa balita atau baby bisa pakai gendongan seperti itu naik ke gunung. Dan kalau misalnya mau rental sih ada juga, kalau misalnya motor, sepeda dan alat-alat hiking lainnya. Ini di 75 franc per day kayaknya. Itu tergantung store sih. Kemarin saya ada yang ketemu 90. Jadi range-nya di atas 70 sampai 100 lah. Kalau misalnya mau rental sepeda dan alat-alat lainnya pun ada, tinggal pilih aja store-nya, banyak di sini. Terus visa yang kelima itu visa untuk dari negara gimana ya? Visa untuk orang-orang dari negara yang konflik, teman-teman. Jadi kalau misalnya negaranya konflik atau ada perang di sana, jadi bisa datang ke Swiss bagaimanapun caranya. Orang itu datang bisa dikondisikan, jadi bisa dapat visa untuk tinggal dan bekerja di Swiss. Terus yang akan kita bahas adalah Young Professional Visa, visa yang ke-6 ini, yang saya akan bahas detail, dibagi ke beberapa video teman-teman. Dan ini adalah UBS. UBS ini adalah salah satu bank paling gimana ya, paling the best lah di Swiss kalau menurut saya, karena saya menggunakan ini. Apalagi kalau orang-orang yang konon katanya menumpuk kekayaannya di Swiss, karena bank di Swiss itu sangat kompeten dan anti di hack-hack. Ini permainan bocah-bocah di Swiss kecil, main tenis, main golf, hiking. Kalau kita kan di Indonesia kelereng, lompat tali, ya menyesuaikan lah, setiap negara beda-beda culture. Jadi saya akan jelaskan dulu apa itu Young Professional Visa sambil duduk di spot favorit saya kalau lagi santai sore. Jadi Young Professional Visa itu adalah salah satu jenis visa yang disediakan oleh pemerintah Swiss untuk negara-negara dari third country. Ini adalah negara-negaranya, teman-teman. Jadi Young Professional Visa ini hitungannya bukan training, walaupun kalau kita baca dengan seksama di berkas dan dokumennya itu trainee dan bla 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 gitunya. Tapi status kita di tempat kita bekerja itu adalah karyawan kontrak, karyawan pada biasanya lah, pada umumnya. Jadi hitungannya itu profesional muda di bidangnya, diberikan kesempatan bekerja di Swiss, bukan magang ataupun kayak di visa Jepang itu ada namanya Ginoji Shuse ya, visa magang, bukan teman-teman, tapi ini hitungannya karyawan biasa. Grade-nya itu dari staff biasa sampai ke supervisor bisa menggunakan visa ini. Jadi kalau misalnya udah manajer ke atas itu udah masuk ke sponsorship visa.
Jadi yang saya akan bahas di video ini adalah tentang eligible, memenuhi syarat. Jadi teman-teman harus memenuhi syarat terlebih dahulu baru melamar pekerjaan melalui jalur visa ini, karena visa ini itu dari mulai paling low grade kita masuk ke Swiss untuk bekerja. Untuk persyaratan yang pertama ini saya ambil dari website resmi pemerintahan Swiss ya teman-teman, tentang Young Professional Visa. Jangan sampai salah website, nanti saya tampilkan linknya di deskripsi. Untuk syarat yang pertama, you are a citizen of one of the constructing countries mentioned above. Jadi kita harus salah satu dari negara yang tertera di dokumen ini. Ini adalah negara-negaranya yang tadi. Yang kedua, you are 18 until 35 years old. Jadi teman-teman itu harus berusia minimal 18 sampai 35 tahun. Jadi kalau usianya udah melebihi ataupun baru lulus SMA, sebaiknya dipenuhi dulu syarat usianya biar memenuhi syarat. Yang ketiga adalah you have completed vocational training. Yang dimaksud vocational training ini adalah teman-teman itu punya pelatihan yang resmi ya, yang bersertifikat dan resmi. Jadi misalnya dari kuliah universitas mana, itu pasti kan ada sertifikatnya tuh. Ataupun teman-teman mengikuti pelatihan vocational training secara profesional dan mendapatkan sertifikat resmi. Saya juga cuman tamatan SMK bisa kok. Saya melampirkan sertifikat training saya ketika masih zaman magang dulu di SMK, dan juga saya sudah banyak sekali mengikuti pelatihan-pelatihan di bidang pekerjaan saya. Jadi saya melampirkan itu. Jadi kalau misalnya teman-teman lulusan SMA ataupun SMK, itu sebaiknya diperkuat untuk pengalaman kerja. Seperti saya, pengalaman kerja sudah lumayan di atas 5 tahun, tapi minimal itu 2 tahun sepertinya sudah bisa dibilang profesional. 1 tahun oke lah, tapi 2 tahun itu lebih kuat sih biasanya. Kalau misalnya ada sertifikat lain-lain juga bisa membantu sih untuk eligible-nya ini. Dan yang keempat adalah you work in the professional in which you have been trained. Ya, pengertiannya jadi kita harus melamar pekerjaan sesuai dengan bidang yang sudah kita tekuni. Maka dari itu yang tadi saya bilang sebaiknya ya minimal 2 tahun lah. Kalau setahun itu menurut saya pribadi belum terlalu strong. Jadi minimal 2 tahun ataupun lebih itu lebih bagus. Jadi bobotnya itu udah ada, udah bisa dibilang seorang profesional. Yang kelima, access is possible for all professions. Dalam artian di sini semua profesi itu diperbolehkan untuk melamar ke Swiss. Jadi bidang apapun sesuai dengan pengalaman kerja. Gak perlu juga sih sesuai dengan sertifikat. Misalnya contoh nih, saya nih teman-teman, saya SMK teknik mesin, tapi saya bekerja di bidang perhotelan. Kenapa bisa? Karena setelah lulus saya bekerja di hotel itu sesuai bidang saya gitu. Saya melamar di sini itu sesuai bidang pekerjaan yang sudah saya geluti secara lama. Jadi nggak sesuai basic. Sertifikat pun sesuai ijazah pun bisa, asalkan kalian bekerja sesuai dengan bidang yang kalian sudah tekuni selama ini. Seperti itu teman-teman. Dan ini karet di sini, irigasi, airnya sangat jernih. Di sini negara yang sangat bersih teman-teman. Dan ini Fungten kalau nggak salah namanya. Jadi teman-teman bisa minum, tinggal bawa botol aja kalau misalnya haus. Dan yang keenam, your salary is based on the going rate for the region and sector as for a job started.
Jadi basic salarinya itu sesuai dengan region, ataupun kalau di kita itu UMK suatu daerah itu pasti beda-beda kan. Nah, di sini pun sama seperti itu teman-teman. Jadi dia menyesuaikan UMK-nya. Di sini bilangnya kanton sih. Kalau kita kan UMK provinsi atau UMK kabupaten, tapi di sini bilangnya kanton. Jadi masing-masing kanton itu beda-beda. Jadi semuanya itu sama kayak di Indonesia, beda daerah, beda UMR-nya. Yang ketujuh, work permit are granted for a maximum of 18 months. Jadi visa kita nih yang Young Professional Visa hanya maksimal 18 bulan. Setelah itu kita selesai. Bahasanya seperti itu, defaultnya. Cuman saya masih pengen berkarir lagi di Swiss setelah menggunakan Young Professional Visa. Masih mencari jalan. Karena di Swiss itu saya sangat merasa nyaman kerja, work-life balance. Cutinya per tahun 35 hari dan libur normal per minggu itu 2 kali. Dan kerja 9 jam ya normal lah. Kalau misalnya saya masuk jam 10, masuk jam 9 sih, biasanya jam 9 pulang jam 6. Ya 9 jam sama kayak di Indonesia. Dan yang ke-8, part-time work or self-employment is not permitted. Jadi part-time ini tidak diperbolehkan. Jadi hanya bekerja di perusahaan yang teman-teman sudah tanda tangani kontrak, di situ saja. Mau kerja part-time dan sebagainya itu tidak diizinkan. Dan yang terakhir, staff leasing Young Professionals train may not be leasing out of as a matter of principle. Gimana ya translate-nya ini? Kalau diartiin itu jadi kita tuh tidak bisa disewakan. Bahasanya gitu mungkin ya. Kalau misalnya saya jabarkan itu, kita nggak bisa pindah tempat, atau kita kayak WHV Australia itu kan bisa kerja di banyak tempat dan pindah-pindah gitu. Tapi kalau yang di sini tuh saya baca detailnya, kita bisa pindah tempat jikalau ada sesuatu yang mengancam seperti harassment ataupun bullying. Ya, tindakan kriminal itu bisa kita mengajukan perpindahan pekerjaan. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi kita nggak bisa semena-mena pindah-pindah gitu prosedur visa ini tuh. Kemungkinan seperti itu sih yang poin terakhir ini kalau misalnya saya artikan kurang lebih. Dan juga ada notis di sini, jumlah pengguna Young Professional Visa di dalam satu perusahaan itu hanya 5%. Semisal jumlah karyawan di perusahaan ini tuh ada 100, jadi cuma 5 orang yang menggunakan visa ini. Di tempat saya bekerja hanya ada 3 orang untuk saat ini. Itu semuanya dari Asia dan cuma 3 orang termasuk saya. Ya kecil sih kemungkinannya dapat kerjaan itu, cuman silahkan mencoba. Ada caranya, udah ada, tinggal kalian implementasikan. Jadi jangan takut untuk mencoba. Coba aja dulu, kalian akan bisa nikmatin hidup di negara yang beda sih dengan Konoha. Kalian bisa hidup dengan kondisi alam yang sangat baik, merubah diri kalian juga lebih baik, untuk kedepannya bisa menabung juga lebih baik. Selamat mencoba. Oke teman-teman, jadi seperti itulah eligible-nya. Jadi teman-teman harus memenuhi syarat baru melamar. Oke, yang selanjutnya ini saya akan membagikan pengalaman pribadi saya tentang tips dan trik saya untuk melamar pekerjaan ke Switzerland. Jadi teman-teman silahkan mau implementasikan atau tidak. Ya kurang lebih inilah pengalaman saya. Yang pertama, jadi kita tuh tidak bisa mengetahui mana perusahaan yang menerima
karyawan menggunakan Young Professional Visa. Tapi tips dan trik dari saya adalah menambahkan pada CV teman-teman, di akhir CV teman-teman itu tulis available for Young Professional Visa, buka kurung, Switzerland, tutup kurung. Teman-teman tambahkan itu jadi notice kepada HRD ketika membaca CV kita tuh dari negara third country. Tips dan trik yang pertama ini tidak berlaku ya teman-teman untuk melamar pekerjaan sekelas manajer dan ke atasnya, karena itu termasuk ke sponsorship visa sih masuknya. Jadi kalau masih karyawan biasa, grade-nya sampai ke supervisor, kita dari negara third country, tips dan trik dari saya bisa melampirkan itu. Di akhir CV mencantumkan available for Young Professional Visa, buka kurung, Switzerland, tutup kurung. Yang kedua, CV. Oke. CV teman-teman usahakan singkat, padat, dan jelas. CV saya cuma 1 lembar aja. Saya udah pakai di 3 negara berbeda untuk bekerja. Jadi fokuslah pada lembar pertama, ataupun misalnya ada 2 lembar. Jadi di lembar pertama itu fokuskan kalau misalkan kalian tuh profesional di bidang ini, bla 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 bla, detailkan, dan juga tonjolkan pengalaman kerja. Misalnya ada sertifikat atau mendapatkan penghargaan karyawan terbaik, kalian bisa taruh itu di depan. Jadi pas HRD baca itu, wah anak ini berprestasi, wah anak ini tuh udah berpengalaman di bidang yang dia apply. Jadi memudahkan, kayak gimana ya, langsung ke notice lah, wah ini cocok nih untuk interview gitu teman-teman. Dan buatlah CV kalian itu semenarik mungkin ya, dalam artian CV kalian itu harus ada inovasinya lah, nggak monoton kertas putih doang ya, ada stylenya dikit. Teman-teman bisa bikin di Canva ataupun platform lainnya yang sejenisnya itu, jadi membuat mata HRD itu ketika membaca nggak boring gitu, jadi nggak langsung di skip CV-nya. Jadi buatlah semenarik mungkin, singkat, padat, dan jelas. Yang ketiga, bahasa. Jadi di Swiss itu ada 4 bahasa teman-teman. Mayoritas itu Jerman, nomor 1 tuh. Yang kedua itu Prancis, Itali, dan Romans. Jadi misalkan teman-teman melamar ke perusahaan yang di daerah Zurich, jadi teman-teman make sure jadi kota mana melamarnya itu teman-teman. Jadi kalau misalnya di Zurich itu berbahasa Jerman. Kalau teman-teman melamarnya ke daerah Geneva itu berbahasa Prancis. Jadi disesuaikan aja teman-teman belajar bahasanya itu. Tapi mayoritas warga di Swiss itu bisa berbahasa Inggris. Tapi mereka akan membuka percakapan mother language mereka masing-masing sesuai dengan tempat dan daerah. Di tempat saya, di Kanton Valais, itu berbahasa Prancis. Jadi saya belajar tuh dikit-dikit tentang bahasa Prancis. Ya, basic lah. Yang penting bisa. Dan apakah perlu sertifikat bahasa? Jawabannya tidak sih. Tapi kalau ada, itu alangkah lebih baiknya. Jadi saya tidak menggunakan sertifikat bahasa ke Swiss untuk bekerja. Tapi kalau teman-teman ada itu, wah sudah sangat baik sekali. Yang keempat, cara mencari pekerjaan di Swiss bagaimana? Ini nih yang krusial nih, yang sangat penting. Jadi carilah pekerjaan di Swiss di website resmi seperti Indeed dan sejenisnya. Indeed itu banyak sih teman-teman. Kalau saya sih tipenya orang yang langsung ke website resmi perusahaan yang dituju kalau nge-apply pekerjaan ke luar negeri ataupun di Indonesia sekalipun. Jadi gimana ya, lebih terpercaya asalkan teman-teman tahu jalannya sesuai dengan
prosedur jangan sampai ketipu website ilegal. Jadi kita harus make sure juga website itu resmi dan benar dari perusahaan langsung. Jadi sebenarnya tuh kita tuh nggak perlu sih ke agensi-agensi kalau kita tahu cara apply lamar jalur pribadi. Saya mengambil contoh di pekerjaan saya bekerja di bidang perhotelan. Saya apply langsung ke website, misalnya nama hotelnya ABC. Jadi kalian bisa langsung ke Google, misalnya Hotel ABC Karir. Nah, nanti dikeluar tuh di Google tuh pasti keluar ke websitenya. Tapi kalian harus double check itu yang website asli atau yang bukan. Jadi kalian tinggal siapin CV kalian yang terupdate, tinggal apply aja di website itu. Kalau rezeki dipanggil interview, kalau tidak ya coba aja terus nyepam aja lamaran itu sampai dapat interview dan rezeki kalian untuk bekerja. Dan kadang saya ditanya sama teman-teman, apakah ada agensi untuk bekerja ke Switzerland dari kita Indonesia? Jawaban saya sih untuk sampai saat ini belum ada, teman-teman. Karena visa di Swiss itu sangat-sangat susah dan kita tuh harus compatible banget gitu loh. Mereka tuh nggak sembarang nerima pekerja di Swiss. Apakah ada agensi di Switzerland? Ada, tapi itu hanya untuk apa ya, orang yang udah memiliki permit B ataupun permit C di Switzerland. Ya, untuk orang-orang negara EU, European Union, dan juga ya yang orang-orang udah nikah deh sama orang Swiss itu bisa datang ke agensi-agensi yang di Swiss. Jadi kalau misalnya dari Indonesia langsung kerja ke Swiss itu jangan percaya, teman-teman. Untuk saat ini ya saya belum tahu ya. Kalau misalnya ada senior-senior yang tahu mungkin bisa infokan ke saya, komen-komen. Tapi setahu saya dan informasi dari teman yang saya discuss di sini, orang Indonesia ketemulah sama orang-orang Indonesia yang udah lama di sini. Setahu mereka juga nggak ada sih agensi dari Indonesia yang bisa menyalurkan tenaga kerja ke Swiss, agensi atau LPK sejenisnya gitu. Mereka belum nemu. Jadi jangan percaya dengan iming-iming saya bisa mempekerjakan Anda ke suatu negara, apalagi Switzerland, dengan biaya segini, dengan visa turis terlebih dahulu. Oh jangan, teman-teman, itu fix penipuan ataupun human trafficking. Jadi jangan percaya yang seperti itu, oke? Dan tips dan trik saya yang kelima, sepertinya yang terakhir juga sih ini, cari pekerjaannya itu ke platform LinkedIn. Karena di LinkedIn ini sepertinya banyak sih profesional yang membuat akun profile untuk share-share tentang pekerjaan dan bagaimana cara nge-apply-nya. Itu banyak sekali. Jadi teman-teman bisa buat akun LinkedIn ataupun sudah punya, tinggal cari di sana, ganti regionnya ke Switzerland. Jadi teman-teman bisa mendapatkan loker-loker di seputaran Switzerland kalau udah ganti regionnya. Jadi kesimpulan dari video ini adalah teman-teman harus eligible terlebih dahulu baru melamar pekerjaannya. Dan saya masih mencari jalan agar setelah 1,5 tahun nanti kalau sudah selesai kontrak, saya masih pengen lanjut bekerja di Swiss. Karena kalau sesuai dengan default peraturan visa ini, kita cuma maksimal 18 bulan dan setelah itu selesai, kita harus pulang. Tapi semoga ada jalan. Jikalau ada, saya akan membuatkan video secara terpisah. Untuk link berkas dan cara lengkap, teman-teman bisa buka link yang akan saya tampilkan di deskripsi. Semoga berhasil, teman-teman. Jalannya sudah ada, tinggal teman-teman coba. Memang sulit mendapatkan pekerjaan di Swiss, tapi sesulit apapun kalau kita mencoba pasti bisa. Memang kecil kesempatannya, tapi jadilah bagian kecil tersebut. Saya pernah ditanya oleh teman-teman saya yang dari negara tetangga Swiss seperti Spanyol, Prancis. Mereka bertanya, "Dias, kenapa kamu bisa bekerja sampai ke Switzerland?" Kami jarang sekali melihat orang-orang dari Asia yang bisa bekerja sampai ke Swiss. Memang kesempatan ini sangat langka karena belum banyak orang yang menggunakan visa ini. Semoga di antara teman-teman yang nonton video ini bisa mendapatkan pekerjaan dengan visa ini.
Semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik dari isi video ini. Kalau ada kelebihan dan kekurangan atau ada pertanyaan, silahkan di komen. Kita belajar sama-sama dan memperbaikinya. Share ke teman-teman dan keluarga yang ingin bekerja ke Swiss. Subscribe, like, untuk mendapatkan informasi yang selanjutnya. Untuk video part yang selanjutnya, saya akan membahas setelah teman-teman selesai interview, teman-teman harus ngapain, seperti mengapply visanya kemana, berkasnya apa saja, dan apa saja yang harus teman-teman siapkan sebelum berangkat ke Swiss. Jadi saya akan bahas detail di video part yang selanjutnya. Semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Tunggu video part selanjutnya. Sekian dan terima kasih teman-teman. Ciao ciao. Semoga beruntung.